Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar bersama saya Abu Marlo, di mana mari kita sama-sama persiapkan pendengaran kita, penglihatan kita, hati, akal, pikiran kita, yang mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran ini menjadi input sesuatu hal yang menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, tetapi tidak berhenti di situ. Mari kita bawa ke dalam rasa, dan rasa inilah yang akan menggerakkan kita untuk membuat akhlak dan perilaku kita jadi lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menghening dulu sejenak. Mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pikiran yang tidak sibuk akan membuat jadi fokus, dan fokus itulah yang akan membuka hati kita sehingga hikmah akan masuk, pemahaman akan masuk, dan kesadaran akan lebih membaik. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak. Hening dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah siap untuk sama-sama belajar lagi. Tidak bosan saya mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mengajari, apalagi mentausiahi, bukan berarti lebih benar, paling benar, lebih tahu apalagi, tapi kita sama-sama saling mengisi, kita sama-sama murid yang sedang belajar di sekolah kehidupan ini, yang insya Allah mudah-mudahan saling melengkapi, sehingga kita bisa sama-sama selalu bermanfaat, dan mudah-mudahan program ini, acara ini, episode demi episodenya membawa kita lebih mengenal diri untuk mengenal kesejatian diri kita. Karena episode kali ini kita akan berbicara tentang terhubung dengan Allah atau sholat. Secara hakikat itu apa sih, bagaimana sih, dan apa yang harus dilakukan. Karena boleh jadi sholat itu hanya dilakukan secara ritual, yang kita tahu bahwa wajib sekali dalam tradisi Islam, dalam Islam adalah sholat. Tetapi kalau itu hanya dilakukan dalam olahraga tanpa mengolah ruhani kita, tanpa mengolah spiritualitas kita, maka fawailul lil musholin, kata Al-Ma'un. Tetaplah celaka. Maka mari kita melihat perspektif sholat ini dari sudut pandang yang lebih luas, lebih dalam, lebih hakikat, di kelas log 10.000 gitu kira-kira. Jadi kita tidak akan membahas di 2+2-nya gitu. Saya rasa untuk rokaat kita semua udah tahu, untuk bacaan kita semua udah tahu. Tetapi sekali lagi, membunyikan belum tentu memahami, apalagi menyadari. Dimana kita sudah membahas kemarin tentang konteks yang namanya syahadat itu juga gitu. Dimana kenapa sih sholat disimpan setelah syahadat? Karena kita perlu menyaksikan dulu, perlu kenal dulu sama Allah. Gimana saya akan mengingat Allah kalau saya belum pernah ketemu? Dan kita sudah ketemu di mana? Minimal di alam rahim waktu itu. Kita punya perjanjian suci sama Allah. Dan detik ini sekali lagi kita lagi menggenggam perjanjian itu untuk kita laksanakan sebagai visi misi kehidupan kita. Yang mudah-mudahan setiap langkah kehidupan ini adalah langkah menemukan perjanjian itu untuk mengenal diri. Karena semakin kita kenal diri, semakin kita akan mengetahui perjanjiannya apa. Sederhananya, semakin kita mengenal diri, semakin kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu nanti bawaan atau petunjuk dari dalam gitu. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara tentang sholat. Mari kita selami sholat tidak hanya dalam bentuk ritual, tidak hanya dalam bentuk olahraga, tetapi dalam bentuk esensi dan hakikatnya. Mari kita mulai, dan boleh dipersiapkan catatannya. Siapa tahu ada yang penting untuk ditulis, ada yang harus dicatat begitu, karena ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, berbicara masalah sholat gitu ya. Kalau kita berbicara tentang sholat, saya rasa dalam tradisi Islam ini sudah sangat familiar sekali mendengar kata-kata yang namanya sholat gitu. Di surat 20 ayat 14 Quran, kitab suci Al-Quran itu mengatakan tentang konteks di mana innani anallah, aku ini adalah Allah. Gitu ya, tidak ada yang hak untuk disembah selain Dia gitu kira-kira. Ada statement menarik di akhir-akhir ayat ini adalah maka dirikanlah sholat, akimi sholat, lizikr, untuk mengingat aku. Oke ya, jadi esensial dari sholat adalah mengingat. Bahwa setiap kita lahir ke semesta raya, setiap siapapun manusia yang lahir ke semesta raya, mereka punya perjanjian-perjanjian kontrak kerjanya dalam tanda petik dalam skenario kehidupan ini.
Dan di dalam sholat kita lebih merenungkan, apakah saya sudah kembali kepada skenario Allah atau belum? Apakah saya sudah kembali kepada jalan Allah atau belum? Maka kenapa yang diwajibkan dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah. Dan salah satu ayat yang penting di dalam Al-Fatihah adalah Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Tunjuki lagi ya Allah. Tunjuki lagi ya Allah. Karena kita akan mengalami kehidupan yang sangat dinamis, itu poin pentingnya. Saya kasih gambaran contoh sederhananya begini. Kita lihat. Kita akan bagi dua dulu nih. Kita akan bagi dua dulu. Oke? Yang dibagi dua tuh apa? Kita akan membagi dua alam dulu gitu kira-kira. Alam itu kondisi. Oke? Ada alam di luar diri kita yang disebut dengan yang namanya dunia. Ini di luar diri kita aja, eksternal. Oke? Di luar. Ada alam di dalam diri kita. Oke, alam di dalam diri kita. Pertanyaannya, kalau Allah dekat, itu nggak mungkin ada di luar. Kenapa? Aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Istafti kolbak. Makanya kenapa? Mintalah petunjuk kepada hatimu karena di dalam hatimu ada dia gitu. Jadi kalau mau berjumpa dengan dia dalam tanda petik, masuklah ke dalam dirimu. Sekali lagi jangan menganggap perjumpaan ini kayak kita ketemu teman, enggak ya gitu. Karena Allah tidak diwujudkan dalam bentuk fisik kayak kita ketemu sama teman, bukan itu poinnya. Tetapi nanti kita akan mengalami rasa di situ. Kita akan mengalami suatu experiencing di mana zatnya kita akan berjumpa dengan zat yang ada di dalam diri kita gitu. Makanya kenapa Allah disebut nur. Nur itu adalah cahaya, cahaya itu adalah energi, dan itu semua ada di dalam diri kita. Oke, jadi kita bagi dua dulu, ada dunia eksternal, ada dunia internal. Oke? Dan ya mohon maaf sekali, kadang-kadang yang lebih banyak menarik diri kita kan adalah dunia yang di luar. Pengen jadi kayak dia, pengen itu, pengen seperti itu, dan seterusnya. Tapi kita kekurangan waktu untuk mengenal yang di dalam. Maka saya akan mudahkan dia selalu bersama kita. Ini saya pakai gambar hati gitu ya. Hati di sini bukan hati dalam konteks hati fisik gitu. Bukan hati organ, bukan, tapi kolbu. Di mana konteksnya, di dalam hati yang terdalam, disitulah disebut Baitullah, yang disebut dengan yang namanya rumah Allah itu sendiri. Nah, yang menarik adalah kalau dunia eksternal lebih kita sukai, lebih kita dominasi, lebih kita pentingkan, maka kita akan lupa untuk masuk ke dalam, gitu kira-kira. Maka di dalam keseharian kita perlu sekat antara dunia luar dan dunia dalam. Jadi nanti kita akan mengartikan apa sih sholat? Sholat artinya adalah masuk ke dalam dunia di dalam diri kita. Entering yourself, meniti ke dalam diri. Karena kenapa? Allah tidak pernah ada di luar dalam tanda petik, tetapi dia bersemayam di dalam, dia lebih dekat daripada urat leher kita. Istafti kolbak, balik lagi, mintalah petunjuk kepada hatimu, dan kolbun mukmin baitullah. Diulang-ulang itu supaya kita menyadari bahwa dia selalu bersama kita di mana saja kita berada. Clear ya? Jadi bahasa gampangnya apa itu sholat? Sholat adalah entering yourself, masuk ke dalam dirimu. Pertanyaan, gimana caranya saya mau masuk ke dalam diri kalau saya tidak menutup pintu dulu, yang justru malah menyibukkan diri kita adalah konteks yang dari luar? Karena sesuatu yang sibuk dari luar itu masuk melalui nomor satu adalah pendengaran, kita dengar. Yang kedua adalah penglihatan, kita lihat. Dan yang ketiga adalah pendengaran dan penglihatan menjadi sumber informasi yang masuk ke dalam yang namanya pikiran. Maka saya sebut ini adalah pikiran. Jadi 3P lah. Pendengaran, penglihatan, jadi pikiran. Maka orang yang pikirannya keluar, dia tidak akan bisa masuk ke dalam dirinya. Berarti kalau saya mau masuk ke dalam diri saya harus membatasi pendengaran saya harus membatasi penglihatan saya harus membatasi pikiran saya. Kenapa? Supaya tiga-tiganya tidak mengarah keluar tetapi masuk ke dalam diri kita sendiri. Clear ya? Oleh karena itu, kenapa ritual sholat nanti ada gerakan-gerakan yang berkaitan sama pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran kita. Kenapa ada Allahu Akbar? Nah gitu kira-kira.
Karena nanti di situ akan ada perpindahan fokus dari pikiran menuju kepada fokus kepada hati kita. Karena pikiran itu adalah ego, hati nurani itu adalah petunjuk sejati. Allah itu adanya di dalam hati nurani kita. Maka kalau pikiran yang lebih dominan, ego yang akan lebih dominan. Maka kita perlu waktu untuk mengistirahatkan pikiran supaya hati kitanya yang dominan. Itulah fungsi dari sholat. Maka nanti output dari sholat itu bukan masalah gerakannya. Tetapi nanti kalimatnya atau katanya adalah khusyuk. Nanti kita akan ada sesi khusus untuk memahami apa makna khusyuk gitu. Tetapi sederhana, di tahapan ini yang terpenting adalah apa itu sholat? Sholat adalah masuk ke dalam dirimu untuk berjumpa dengan Allah yang ada di dalam diri kita. Karena dia tidak kemana-mana, dia beserta kita di mana saja kita berada. Itu poin pentingnya. Kita udah bahas tentang musuh manusia namanya adalah setan. Setan itu ada di dalam pikiran. Maka pikiran itu maunya loncat ke depan, loncat ke belakang, loncat ke depan, loncat ke belakang. Yang dia sangat sulit banget untuk hadir utuh di sini saat ini. Makanya satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke dalam diri kita, untuk bisa masuk ke dalam kolbu kita, membuat pikiran tidak terlalu mendominasi. Berarti mengecilkan volume eksternal supaya volume internal kita terdengar lebih clear banget. Berarti kita masuk ke dalam konteks yang namanya kehusyuan. Di mana kehusyuan itu adalah, balik lagi poin pentingnya adalah bagaimana membuat pikiran kita tidak sibuk. Sehingga ketika pikiran kita tidak sibuk, kita mulai bisa mendengarkan suara hati nurani. Mohon maaf nih ya, hati nurani kita itu teriak setiap detik, tapi karena pikirannya lagi pengen punya ini, pikirannya lagi mencapai ini, menggapai ini, jeritannya tuh gak kedengeran. Karena volume pikiran itu lebih kencang terdengar, keinginan lebih kencang terdengar daripada suara Tuhan dalam tanda petik di dalam hati kita. Maka gak ada jalan lain untuk mendengarkan suara hati kecuali masuk. Itulah proses yang disebut dengan yang namanya menghening. Maka Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk di tempat hening. Kenapa ada ke Gua Hiro? Semua para nabi dan rasul mendapatkan petunjuk di tempat-tempat yang dalam tanda petik jauh dari keramaian. Kan gak ada cerita gitu ya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di pasar, gak ada. Kenapa? Karena di pasar pikirannya pasti lagi sibuk. Maka dia perlu ke Gua Hiro. Kenapa? Di dalam keheningan bisa mengheningkan pikiran. Ketika pikiran hening, volume nurani kita, volume hati kolbu kita itu akan terasa dan dalam tanda petik terdengar. Itulah fungsi sholat. Intinya, kalau mau pakai bahasa yang lebih sederhana, sholat itu adalah menjeda diri kita dari kesibukan dunia. That's it. Saya ulang ya. Sholat adalah menjeda kita dari kesibukan-kesibukan dunia. Kenapa? Karena kita perlu jeda untuk bisa mendengarkan suara hati. Karena kita perlu istirahat sejenak dari kesibukan untuk bisa mendengarkan. Konteksnya adalah kolbu kita sendiri, gitu kira-kira. Oke ya. Jadi yang terpenting dalam sholat itu adalah saya perlu jeda dulu nih dari kesibukan-kesibukan berpikir pekerjaan, mencari, menggapai, meraih. Saya perlu calm down dulu nih. Perlu relax dulu nih. Karena kenapa? Dengan relax saya akan terhubung dengan sang sejati di dalam diri kita. Itu poin pentingnya. Clear ya? Nah, sekarang kita renungkan nih progressingnya, tahapan-tahapannya. Contoh, kenapa sebelum sholat harus ada wudhu dulu tuh? Oke? Kenapa sebelum sholat harus ada wudhu dulu? Dan menariknya, Quran memberikan informasi wudhu itu kalau nggak pakai air, ya pakai tanah. Pertanyaan, dan ini sering banget kalau ini jawabannya sangat-sangat basic. Kenapa wudhu? Supaya suci. Ya, oke, nggak salah, bagus. Tapi mindsetnya masih banyak yang berpikir wudhu itu kaitannya sama membersihkan tangan, membersihkan mulut. Pertanyaannya, kalau kulit kita ditempelin tanah, kan kulitnya bukan jadi bersih, jadi kotor dong. Sehingga kita mengerti bahwa konteks wudhu itu bukan berbicara pada fisik, tetapi pada jiwa. Maka wudhu itu berkaitan dengan apa? Dengan kesadaran kita.
Maka yang dicek itu adalah sumber informasi masuk. Pendengaran saya dari subuh tadi ke zuhur dengar apa aja ya. Saya ngelihat apa aja ya. Di situ titik di mana kita melakukan yang namanya tafakur. Dan jangan lupa, kita ini makhluk energi. Di mana ketika kita berpikir buruk, energi negatifnya akan hadir. Di mana ketika kita mendengki, membenci, judgment, energi negatifnya dalam kontekstualnya akan semakin banyak. Maka siang-siang 12:30 begitu zuhur, di mana begitu bangun pagi, kita udah mulai mikir itu energi negatif udah mulai. Jadi kalau energi kita itu udah mulai banyak negatifnya, kita perlu membersihkan energi negatif dengan ketemu nature atau alam yang disebut air dan tanah. Maka begitu dibasuh, itu kita lagi membersihkan energi-energi negatif sebetulnya. Supaya sebelum terkoneksi dengan Allah, semua energi kita ini sudah dalam konteks positif semuanya. Maka karena energi itu bisa dalam tanda petik memengaruhi, kalau orang udah wudhu semuanya udah positif, jangan kena lagi sama yang negatif. Nanti yang negatif bisa ikut lagi ke kita gitu kira-kira. Maka dalam tradisi fikih dikatakan kalau senggolan itu bisa batal wudhunya dalam tanda petik. Intinya supaya kita menjaga purifikasi energi sebetulnya. Karena kenapa? Begitu energi kita pure dengan energi yang positif, di situ kita bisa masuk ke dalam dunia keheningan. Itu poin pentingnya. Clear ya? Jadi wudhu esensinya bukan membersihkan fisik, enggak. Jadi kehusyuan itu nanti diawali dari wudhu sebetulnya. Ya Allah ya Rabbana, tangan ini dari subuh ke zuhur dipakai apa aja ya, pendengaran dipakai apa aja ya. Oke, karena kenapa? Sebentar lagi saya akan masuk ke dalam menjeda, saya akan melepaskan dulu dunia karena saya akan masuk berkomunikasi denganmu. Disitulah fungsi sholat. Maka diulang-ulang. Maka bukan harus sebetulnya, tapi kita perlu. Yuk kita renungkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini kan sebetulnya mau menutup pendengaran kita, menutup mata kita, menutup semuanya supaya saya Allahu Akbar menyimpan di dada kita. Ingat, hati adanya di sini. Supaya kita fokus ke dalam hati kita. Supaya kita fokus di dalam hati itu ada siapa? Qalbun mukmin baitullah, ada Allah. Makanya bal huwa ayatum baina fi sudur, petunjuk yang sejati itu ada di hati. Menutup semua lubang-lubang informasi dari luar supaya saya fokus ke dalam. Itu satu. Maka kenapa yang dibacanya adalah Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya membuka, bukalah hatimu. Gimana cara membuka hati? Membiarkan pikiran tidak mendominasi diri. Jadi di situ akan terjadi rileks, tenang, santai, damai, dan disitulah tempat yang dimana pasti kita kangenin gitu. Pasti kita pengen banget ke tempat itu gitu. Maka kan jangan tergesa-gesa ya sholatnya. Maka Allah nggak begitu gitu, tapi nikmati. Allahu Akbar, karena saya akan masuk ke dalam puncak keheningan. Di mana nanti Bismillahirrahmanirrahim. Sadar nomor satu adalah ya Allah ya Rabbana, saya melakukan segala sesuatu atas namamu. Saya punya janji denganmu untuk menjalankan semua skenario yang sudah engkau berikan kepadaku. Dengan apa? Kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milikmu. Ar-Rahmanir-Rahim, semuanya bentuknya hanyalah kasih sayang. Coba betapa indahnya Al-Fatihah dibaca, karena kenapa? Al-Fatihah itu artinya membuka, yang dibuka adalah hatimu. Karena begitu hati kita terbuka, kita akan mendengar dalam tanda petik suaranya, rasanya. Poin sederhananya ketika kita sholat, kalau kita renungkan, pertama itu gerakannya pasti berdiri dulu, betul ya? Nah, jadi sekarang kita renungkan begini. Kayak ini untuk memudahkan. Ada otak, ada hati, dah gitu gampangannya. Otak ini isinya ego, ada keinginan, mau-mau dan seterusnya. Hati ini isinya adalah zatnya Allah dalam tanda petik. Berarti kalau mau berjumpa dengan dia, caranya gimana? Turunkan ego. Maka begitu kita menurunkan ego, yang akan aktif adalah zat kasih sayangnya Allah. Maka ketika kita sholat, pertama berdiri dulu tuh. Otaknya di atas, hatinya di bawah. Jangan-jangan yang mendominasi selama ini adalah otak yang mendominasi hati, gitu kira-kira. Maka kita disuruh dilatih nih. Coba ruku dulu dong. Ruku kan gerakannya begitu. Antara otak dan hati itu sejajar.
Coba distabilkan tuh antara pikiran sama hati. Jangan membiarkan otakmu ini keinginan-keinginan ego yang mendominasi. Setidaknya sejajarkan dulu dengan hati nurani. Karena kenapa? Allah tuh tidak ada di otak dalam tanda petik, tetapi ada di rasa. Membiarkan Allah yang menjadi nakhoda, membiarkan kasih sayang yang menjadi nakhoda. Disejajarkan. Itu fungsi ruku. Sehingga fungsi yang tertinggi adalah ketika seseorang sujud. Meletakkan semua ego di bawah, meletakkan semua keinginan di bawah, meletakkan semua hawa nafsu di bawah, membiarkan nuraninya, Allahnya, hatinya, kolbunya yang mengontrol kita. Maka sering dikatakan bahwa sujud itu adalah posisi terdekat dengan Tuhan. Ya, tapi bukan asal sujud, bukan, tetapi membiarkan ego yang turun dan membiarkan kasih sayangnya yang akan benar-benar menguasai diri kita. Maka pada akhirnya diakhiri dengan salam kanan dan salam kiri. Artinya, sholat itu mengaktifasi Allah yang hadir di dalam diri kita agar sifat kasih sayangnya hadir di dalam diri kita, agar poin pentingnya adalah sifat kasih sayang itu yang menjadi dasar fundamental dalam menjalani kehidupan kita. So, Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat 29 ayat 45. Bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Output dari sholat itu apa sih? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka ini hal yang paling penting mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan ini, di episode kali ini. Kalau kita berbicara sholat itu 5 waktu, yang 5 waktu itu adalah ritual sholatnya. Dari mulai subuh, mungkin ini kalau ini jam, ini zuhur di sini, asar di sini, maghrib di sini, isya di sini. Ini adalah waktu-waktu ritual sholat. Tetapi jangan lupa, intisari sholat bukan di ritualnya, tetapi perilaku kita setelah ritual. Di antara ritual-ritual inilah bagaimana sifat anil fahsya'i wal munkar, sifat di mana mencegah perbuatan keji dan munkar itu dilakukan. Maka mudah-mudahan kita tidak ahli hanya di bidang ritualnya, tetapi bagaimana ritual membawa kita menuju kepada kedamaian, sehingga kedamaian itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mohon maaf harus saya sampaikan, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Tapi prestasimu adalah ketika selesai sholat, kamu semakin dermawan, semakin memaafkan orang, semakin berbuat kebaikan, dan semakin bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita sholat bukan hanya ritual, di mana itu sangat penting sekali ritual. Tetapi mari kita jadikan setiap saat adalah sholat, setiap saat adalah terhubung dengan Allah, setiap saat adalah menjadikan kasih sayangnya perilaku kita untuk bermanfaat dan selalu berbuat kebaikan. Selamat sholat, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.